Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cuman 2 Ustaz yang jawab. Ini diulang lagi, semoga yang jawab dengan serius. Saya doakan segera lunas hutangnya, dicukupkan kehidupannya, diberangkatkan Allah menuju kota suci Mekah dan Madinah dalam rangka umroh dan haji insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah. Kesempatan yang berbahagia sekali, alhamdulillah. Kami ucapkan jazakallah khair kepada Ustaz Ibrahim selaku mudir Ma'had Al-Ikhlas yang telah mengizinkan kami berbagi sharing. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil. Ini kelasnya tegang apa santai, Ustaz? Santai ya? Kelas bahagia ya? Kelas bahagia. Ada satu penelitian, kalau nggak salah dari Oxford University, bahwa kelas itu ketika belajar dalam keadaan bahagia, maka dia masuk dalam long term memory atau memori jangka panjang. Tapi ketika belajar dalam keadaan tegang, maka dia masuk dalam short term memory atau memori jangka pendek. Ini bisa dicek bareng-bareng Ustaz. Yang dulu mungkin TK-nya belajar nyanyi, ini masalah hukumnya di pinggirin. Tapi yang saya yakin rata-rata di TK diajari nyanyi. Yang masih ingat lagu Balonku Ada 5, angkat tangan. Nah, yang masih ingat rumus integral SMP. Hukum Newton. Nah, ini kayaknya waktu ngomongin rumus tegang semua nih. Nah, jadi kita hari ini pengen kelasnya bahagia gitu. Maka saya pengen di improve dulu, dinaikkan dulu skala bahagianya. Yeah. Ketika saya tanya apa kabar, tolong dijawab alhamdulillah bahagia. Yeah. Siap ya? Siap. Apa kabar? Alhamdulillah bahagia. Alhamdulillah bahagia. Ini yang Ummahat kelihatan bahagianya itu benar Ustaz. Benar-benar gitu. Ini yang ikhwan bahagia, makin mencurang makin aja. Rep, Ustaz, bebannya agak banyak. Tak kurang. Yeah. Alhamdulillah. Hari ini kita ngomongin tentang manajemen. Tapi sebelum ngomongin tentang manajemen, kita ta'arufan dulu. Ya. Mungkin ada sebagian besar di sini yang belum kenal, ya. Belum kenal. Ada istilahnya tak kenal maka tak ta'aruf, Ustazah, ta'aruf. Nggih, dereng kenal mboten angsal sayang. Baik. Perkenalkan, nama saya asline KTP Tri Umam Wahyudi, tapi saya lebih sering dipanggil Bayu. Dari mana jangan tanya bapak saya tidak tahu. Nah, karena bapak saya namanya Merab, maka saya lebih sering Bayu bin Merab, karena kata ustaz-ustaz kami bahwa anak-anak, salah satu ciri-ciri dari anak-anak soleh adalah membawa nasabnya. Maka kami berharap apa yang kami bawakan, apa yang kami sharingkan dimanapun
jariahnya termasuk adalah jariah orang-orang tua kami. Nah, saya alhamdulillah diberikan Allah kesempatan ya, menimba ilmu sampai sarjana, alhamdulillah. Meskipun sarjana keguruan, ya, tapi jalur rezekinya lewat bisnis, dan kami menganggapnya itu bagian dari sunnatullah, bagian dari sunnahnya Rasulullah. Rasulullah juga pedagang, saya juga pedagang. Dan alhamdulillah mulai dari tahun 2006, 2007, kami sudah mulai merintis bisnis, mulai dari jualan kopi. Saya pernah jadi warung kopi, pernah dagang warung kopi, Ustaz. Saya pernah jualan baju, kaos. Saya pernah reseller kerudung, mukena. Saya pernah jualan tas, pulaan nang PGS sendiri, dijual sendiri. Nih, bahasa Inggrisnya kalau di sini istilahnya mindring lah, Ustaz, mindring. Saya pernah alhamdulillah pernah punya laundry, Ustaz. Punya laundry, dan kami berani ngeklaim kami market leader dulu. Kalau ada yang masih ingat, ada yang pernah tahu, kami pernah punya laundry, Duta Fresh Laundry namanya, di Blimbing. Belum banyak laundry pada saat itu. Kami rata-rata dulu menerima customer rata-rata 150 kilo per hari. Dari yang punya karyawan 1, mesin 1, sampai karyawan 8, mesin 12. Dan akhirnya tumbang. Kami sukses menutup bisnis. Kenapa? Ya, salah satunya karena ketidakmampuan atau kekurangannya ilmu kami. Nextnya kami punya bisnis warung sate, awalnya di Lamongan, warung sate Haji Merap namanya. Kami niatkan untuk ngabdi lah. Terus Ustaz katakan kalih tiang sepuh niku mikul dhuwur mendem jero, Ustaz. Nah, jadi kebaikan-kebaikannya orang tua kami naikkan, kami munculkan dengan punya jadi nama sebagai usaha kami. Dan alhamdulillah, dari kisah laundry tadi kemudian ke warung sate itu sedikit tersesat. Kami mulai masuk di dunia ribawi, kemudian merubah mindset lah. Ternyata salah satu bencana besar ketika kita itu bermaksiat atau bergelut di dunia ribawi itu ketika kami meyakini bahwa itu tidak masalah. Nah, itu kan masalahnya di situ. Iku gak apa-apa. Sing dosa kan sing utangi karena ngambil bunga. Ternyata kan yang menghutang juga sama, dan kami ngerasakan itu ketika kami punya mindset seperti itu, pemikiran bahwa gak apa-apa. Kita namanya mepet pengembangan usaha, kebutuhannya begini, tidak apa-apa. Kami ngerasakan itu dicabut kenikmatan dalam beribadah. Masya Allah. Semoga di sini tidak ada yang sampai dekat-dekat dan terlibat di dunia ribawi, insya Allah. Dari 2017 sampai 2019, alhamdulillah mengembangkan dari laundry kemudian ke warung sate. Alhamdulillah kami semakin meningkat utangnya. Kami semakin meningkat utangnya. Jadi di usia 27 kalau enggak, iya saya ingat saya 27, utang saya sudah 250 juta. Kami nggak punya aset, kami nggak punya
apa ya, tanah, nggak ada sertifikat, nggak punya sesuatu yang bisa diagunkan atau diuangkan yang senilai dengan utang kami. Jadi itu masya Allah, itu fase-fase kelam, masya Allah. Dan itu pelajaran yang berharga. Dari situlah kami mulai hijrah. Dan satu-satu hal yang pertama-tama kami perbaiki, saya sama istri itu sholat. Yo mungkin rata-rata gitu Ustaz. Nah, kepepet lagi iling Gusti Allah. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah mengampuni dosa saya Ustaz. Jadi kepepet iling Gusti Allah. Akhirnya seragam jamaah Ustaz. Nah, dari situlah kemudian Allah datangkan komunitas, Allah datangkan guru-guru kami sehingga mengajari beberapa hal tentang bisnis, tentang manajerial bisnis, sehingga kami mulai bergeser. Oh, hijrah. Jadi mulai nata bisnis, mulai nata sholat, mulai nata hubungan suami istri, komunikasinya, bahkan visinya. Yang dulu kita itu bisnis itu pengen beli ini, pengen beli itu, pengen punya ini, pengen punya itu. Ternyata semakin haus di dunia itu seperti air laut Ustaz ya. Semakin diminum semakin haus. Justru kenikmatan itu kadang karena apa ya? Karena terbatas. Ya Ustaz ya. Justru nikmat itu karena sedikit, karena terbatas. Ketika semuanya berlimpah, justru malah hilang kenikmatannya. Nah ini alhamdulillah kami diberikan Allah jalan. Salah satunya lewat metode BRM ini. Ini tidak nyala Sudah. Jadi alhamdulillah salah satunya sudah pegang semua gitu. Sudah pegang semua. Jadi alhamdulillah pakai BRM ini, salah satunya pakai BRM ini 2018 kami bertemu dengan guru-guru kami, kemudian diminta untuk ngisi BRM ini, yang salah satunya di pojok itu namanya apa, ada visi. Nah itu dibaca itu pojok kanan, pojok kiri atas itu ada vision, ada visi. Saya disuruh nulis. Pada saat utang banyak disuruh nulis visimu apa yang ingin kamu capai. Pada saat itu saya nulisnya kecil dibanding teman-teman yang lain. Saya cuma nulis lunas utang, punya uang cash 50 juta, berangkat umroh sekeluarga. Sama teman-teman diketawain, kok kecil? Usaha warung sate kok visimu kok cilik ini. Padahal itu udah kayak mustahil Ustaz ini, impossible ini. Kita bayangin dak-dikduknya jatuh tempo itu lebih kencang daripada jatuh cinta Ustaz. Jatuh tempo itu mimpi buruk. Tapi visi itu kami tulis dengan yakin. Disuruh guru kami tulis. Pokoknya yang penting yakin. Caranya gimana? Nanti kita bikinin caranya. Yang penting tulis dulu, yakin sama Allah. Saya tulis. Dan kemudian saya tulis di kolom-kolom berikutnya. Akhirnya pelan-pelan kami jalankan. 2020 awal 2019 akhir utang lunas Ustaz. Tapi warungnya tutup. Jadi warungnya bangkrut, warungnya tutup dulu. Kami nyerah sama Allah, benar-benar gak jaga warung. Kami pulang. Jadi warungnya sama orangnya itu tidak boleh diperpanjang kontrakannya. Jadi saya harus pindah berarti saya nggak punya uang, karena selama ini hasil dari warung saya buat nyicil, saya buat bayar utang. Dan saya azam sama Allah ketika saya hijrah, ya Allah saya nggak mau hutang lagi sepeser pun, utang ribawi maksudnya.
sepeser pun. Tolong hamba ya Allah. Nah, habis doa Ustaz, tidak lama beberapa bulan malah bangkrut Ustaz. Malah bangkrut. Tapi dari bangkrutnya ini kami lebih benar-benar berserah. Kami tidak bergantung sama warung, kami pulang dari Lamongan kota ke Ngesong, pulang ya sempat oleng, sempat bingung mau jualan apa. Akhirnya teman-teman punya jualan apa, tak jualkan. Ada yang jual legen kemasan yang dia bisa bertahan seminggu Zat, dalam kemasan kaleng. Kami jualkan. Ada teman yang jual berangkas besi itu dipakai kota amal, dipakai. Dan kami paksa, yang sebelumnya itu kami sekeluarga itu gaji atau dapat uang rata-rata mungkin 7 sampai 10 juta per bulan itu nggak kerasa. Maksudnya itu kurang. Tapi setelah tidak ada warung, kami paksa, piye carane urip 2 juta. Semua piye carane pokoknya 2 juta kudu urip. Dan alhamdulillah Ustaz, sampai sekarang masih ada nyawanya ini. Jadi 2019 bangkrut, tapi akhir 2019 lunas hutang. Kemudian, nah ini pertanyaannya, piye carane? Nggih, piye carane? Ono sing takon enggak? Ada yang penasaran enggak? Warungnya enggak ono kok tambah utangnya lunas. Jadi ketika kami itu benar-benar bersandar sama Allah, sampai di titik di mana saya itu sama istri itu sering diajak keluar Ustaz. Maksudnya karena ngelihat saya itu mungkin depresi ya Ustaz ya, di kamar saya malas keluar, kan orang namanya punya utang, keluar kan malas gitu Ustaz, ngadep orang itu malas gitu. Sama istri, ayo silaturahmi, ayo metu, nyari inspirasi kita, ayo metu keluar. Saya ingat banget hari Jumat pada asar Ustaz, gerimis istri malah ngajak keluar. Gerimis ya Allah, udan, gak apa-apa, ayo keluar. Saya doa di situ Ustaz. Jadi wajah ini basah, nggak tahu air mata atau air hujan, saya nggak bisa bedain. Ya Allah, kalau memang usaha akikoh ini jadi jalan rezekimu ya Allah, beri kami tanda. Tapi kalau memang akikoh ini engkau takdir atau buruk buat kami ya Allah, menjauhkan kami darimu ya Allah, maka hancurkan usaha ini sehancur-hancurnya, jauhkan usaha ini sejauh-jauhnya. Sambil jalan Ustaz, sambil saya menggerutu, ya Allah, aku lo gak tahu, saya beli barang gak tahu tak go, beli kendaraan gak tahu tak go nek karaoke ya Allah, duitku ya tak go sing halal-halal ya Allah, mosok kok ngene to ya Allah, uripu ya Allah. Gitu Ustaz, sepanjang perjalanan. Saya mampir di teman di Sekaran. Belum masuk rumahnya, baru ketemu anak-anaknya di jalan, disambut di depan rumah. Telepon bunyi Ustaz. Pak, masih ini ngelayani akikoh. Oh masih Bu. Itu bisa nggih untuk hari 2 hari ke depan, Ahad kalau nggak salah. Bisa Bu. Nggih pesan 3 nggih. Ini jenengan kirimin nomor rekeningnya, saya DP sekarang. Masya Allah. Dan itu berulang Ustaz. Kejadian seperti itu. Jadi kadang DP-nya, kadang misalnya ada garapan akikoh 4 juta. DP-nya cuma 500, kan nggak cukup Ustaz. Sementara saya nggak punya nama untuk minjem supplier dan sebagainya. Saya utang ke teman-teman, utang di tetangga-tetangga. Salah satunya Haji Taufik, tahu Pak Fatah, Taufik. Bisa ditanya, sampai sekarang beliau yang support saya. Jadi Taufik utang 1 juta, 2 juta. Engko nek mari garap, ngirim, tak kembalikan, saya dapat untung tak buat bayar cicilan. Dan
utang itu harusnya selesainya itu 2020 akhir, 2019 saya tutup semua tuh. Lunas. Orang banknya sampai, Pak jangan ditutup, ini nanti kena penalti yo wis Mbak, tak tutup apa. Hitung sak penalti ini. Saking saya nggak sabarnya bendang putus hubungan dengan bank. Alhamdulillah. Nah, dari BRM ini saya yakin dari proses tadi dan dibantu dengan metode BRM ini kami yakin. Dan alhamdulillah by proses, setelah proses-proses itu dan sekarang alhamdulillah hari ini Akikoh kami sudah melayani ribuan customer selama 6 tahun terakhir. Akikoh kami sudah terkirim Surabaya, Kediri, Ngawi, Rembang, dan alhamdulillah semuanya sudah by system. Ada 5 kantor penjualan, 5 admin. Saya bagian di HRD saja, saya bagian manajemen timnya. Produksi juga ada 8 orang, drivernya ada 2, alhamdulillah. Dan kami berupaya sebisa mungkin bahwa apa yang kami peroleh ini kami sandarkan kepada pondok-pondok pesantren, kepada masjid. Jadi alhamdulillah sekarang sudah by tim semua. Profesi utamanya mungkin ya takmir mungkin Ustaz. Takmir di masjid Ngesem Ustaz sekarang profesi. Bisnisnya biar tim. Saya bagian bikin strategi aja, alhamdulillah. Nah, dari sini saya mau tanya deh. Yang sekarang Bapak Ibu, ini Mbak-mbak mungkin belum, Bapak Ibu yang hari ini masih punya hutang, yang yang tidak riba, saya yakin utang nggak riba lah, saya yakin utang nggak riba. Yang masih punya utang angkat tangan. Yang masih punya utang. Yang pengen lunas dan surplus angkat tangan, bilang saya. Atau semua deh, semua. Yang pengen mulai dari sekarang pengen kehidupannya berbenah dan hidupnya sukses dan berkah, angkat tangan, bilang saya. Lemes-lemes agak serius nih. Gara-gara rasa-rasa loh, mengantuk lah. Yang pengen hidupnya sukses dan berkah, angkat tangan, bilang saya. Alhamdulillah, kita ya rada semangat Ustaz. Insyaallah kita akan belajar bareng ya, Saya juga masih belajar. Tapi insyaallah dari sini kita akan tahu beberapa hal. Jadi saya pengen tanya deh, Ustadz mungkin paham ya. Ketika kita naik kendaraan umum atau naik kendaraan pribadi, kira-kira yang pertama ditentukan apanya dulu, Ustaz? Tujuannya. Gimana ceritanya kalau naik kendaraan kemudian nggak punya tujuan, Ustaz? Bingung, muter-muter. Misalnya Bapak deh naik Grab, naik Grab car atau naik bis, lalu ditanya kondekturnya, turun mana, mau kemana? Terserah lah Pak, yang penting jalan aja dulu. Saya yakin disuruh turun itu. Mudah-mudahan ngerusak, ngeribet nih. Iya kan? Nah, jadi ini kita diajari pakai kertas yang cuma selembar ini. Ini menurut saya powerful. Ini bisa dipakai dakwah, bisa dipakai manajerial bisnis, bisa dipakai pendidikan, bisa dipakai untuk di masjid. Nah, dan di sini kita bisa menentukan goalnya, tujuannya, plus cara mencapainya.
Jadi petanya kan ketika kita ngomongin kendaraan tadi, saya analogikan sama dengan bisnis itu ibarat kendaraan lah. Ada yang berpikir bahwa bisnis itu tujuan. Dulu saya berpikir seperti itu. Tujuan saya adalah punya bisnis. Nah, ketika sudah punya bisnis terus ngapain? Ya, muter aja di situ. Akhirnya kehidupannya habis buat mikirin bisnis saja. Nah, ketika kita sudah mengerti, oh tujuan saya adalah pulang, tujuan saya adalah husnul khotimah, maka saya pakai kendaraan saya ini, bisnis ini untuk mencapai tujuan saya, yaitu husnul khotimah. Nah ini, jadi ini disepakati dulu ya. Mungkin ngomonginnya ben bisa inline, ngomonginnya bisnis dulu, Zat. Meskipun nanti ketika penerapannya bisa nanti dipakai buat pendidikan, dakwah dan sebagainya, terserah. Tapi kita ben saya nggak loncat-loncat, kita ngomonginnya bisnis dulu. Ngomongin uang, ngomongin duit. Bu, remen apa buatan Bu? Ngomongin duit Bu. Semangat ya Bu. Semangat. Gimana caranya blonjone 5 juta saulan? Kalitan Bu, segede nggih 5 juta sebulan. Infaknya 5 juta per bulan. Insyaallah. Bismillah. Gak ono sing ngamin iki. Amin. 5 juta sebulan. Bismillah. Kalau 5 juta sebulan, 5 juta infaknya dari 10% profit atau dari 10% penghasilan. Penghasilannya berarti 50 juta. Insyaallah. Nah, bisnis ibarat kendaraan untuk mencapai tujuan. Jadi ketika kita punya tujuan, maka kita baru mikirin kendaraan apa yang paling cocok buat dipakai mencapai tujuan itu. Nek misalnya qadarullah hari ini kendaraannya kecil, ya nggak apa-apa, dipakai aja semaksimal mungkin. Setelah nanti mentok nggak bisa, baru nanti ternyata udah rusak, udah aus. Misal hari ini saya sambil berdiri, boleh saja. Jadi misal hari ini kita mau ke Jakarta nih, kita mau Jakarta. Kita bayangin kita mau ke Jakarta. Maka hari ini kita menentukan tujuannya Jakarta. Maka yang di-prepare sangune, kendaraannya, caranya berangkat, kapan mau berangkat kan Matan. Nah, kok yang ada kok sepeda ontel? Ya udah gimana lagi, dipakai aja dulu. Kemana? Ke terminal mungkin, ke stasiun mungkin, ke tetangga mungkin, ke tempat penjemputan mungkin, travel. Kan bisa seperti itu. Nah, jadi nggak apa-apa hari ini kalau memang kendaraannya masih kecil, nggak apa-apa, dimaksimalin aja dulu. Maka kita upayakan untuk tahu rutenya. Setelah tahu kendaraannya, maka tahu rutenya. Ibarat kita sudah punya bisnis, tapi gak duwe rute, gak duwe peta, gak duwe mapnya. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Nyasar. Kadang yang punya HP sudah bisa buka Google Map aja, saya nyasar. Terima kasih Google sudah bawa saya di tengah-tengah sawah. Karena apa? Kita nggak punya kecakapan dalam baca peta itu tadi, manut. Nah, apalagi nggak punya peta, nambah nemen. Nah, ini PRM ini adalah peta. Jadi kita harus tahu, di breakdown, dipilah-pilah sadi-sadi. Kita mikirnya Jakarta, ono sepeda ontel, ngerasa lelah nggak Ustaz? Ini udah bayanginnya wis gak matuk iki. Iki ono sepeda ontel, aku apa ini Jakarta. Sementara gelem gak gelem, tanggal sekian saya harus sudah ada di Jakarta. Iki
wis terancam gak sida budal gitu, pegel dan bayangnya pegelnya. Tapi ketika kita sudah mikirin, oh nggak apa-apa pakai sepeda ondel aja dulu, nanti kita ke terminal. Dari terminal kita nanti ke stasiun. Dari Sedayu kita ke terminal Tanjung Kodok nanti kita stasiun pakai Transjatim kita ke stasiun Lamongan pakai kereta api kita ke Jakarta. Masuk akal? Masuk akal. Nah, kita harus tahu rutenya. Nah, di BRM ini kita petakan. Nah, kita mulai akan masuk ke pengisian mapping ini, breakdown route map-nya. Nah, ini BRM ini sudah bukan yang asal-asalan. Jadi ini sudah apa namanya, terbukti, sudah dijadikan pelatihan ke banyak tempat. Sudah ribuan orang yang merasakan perubahan dari BRM ini. Ustaz, waktu saya sampai jam berapa, Ustaz? Waduh. Jam 5 seremat gitu. Ada sesi tanya jawab, Ustaz? Oke. Jadi ini apa namanya, sudah terbukti lah. Jadi kami harap kita sama-sama serius, okay? Jadi nanti akan kita lihat, oh hasilnya seperti apa dari hasil yang diisi. Siap, okay? Siap, ngisi? Siap, oke. Okay. Bismillah. Nah, itu ada 11 kolom, okay? Ada 11 kolom. Itu belum ada nomornya ya. Jadi kita akan ngisi, ini ngisinya polanya muter. Jadi minta tolong nama dan nama bisnisnya diisi dulu. Wes sekarang terserah, yang belum punya bisnis pun boleh. Anggap saja sudah punya bisnis atau ada sesuatu bisnis yang ingin dikerjakan. Terserah, mau gamis, mau pulsa, mau apa namanya, bisnis online, kosmetik, bebas. Silakan diisi dulu nama pembuatnya, nama sama nama bisnisnya. Kalau nama bisnisnya masih ragu-ragu, yang umum aja enggak apa-apa. Kosmetik aja, nggak usah terlalu detail. Atau kalau mau gamis, mau retail, mau apa namanya, koperasi atau toko, nggak usah terlalu spesifik, nggak apa-apa. Yang penting kita paham dulu nanti polanya. Sudah ya? Kita agak cepat. Baik. Setelah nama dan nama bisnis sudah, saya minta tolong visi itu diisi nomor 1, ditulis nomor 1 di pojok kecil aja, kemudian dikasih tanda saja bahwa itu adalah kolom nomor 1. Kemudian kemudian definition atau definisi bisnis itu nomor 2. Kemudian target market, target pasar itu nomor 3. Kemudian nilai tambah atau additional value itu nomor 4. Kemudian distribusi nomor 5, promosi nomor 6. Income stream nomor 7. Kemudian partner atau mitra usaha itu nomor 8. Kemudian activity nomor 9, resource
nomor 10, sumber pengeluaran nomor 11. Kelas? Kelas ya. Baik. Kita mulai untuk ngisi dan mengerjakan ya. Nanti biar agak Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi di awal bahwa setiap bisnis kita analogikan sebagai kendaraan. Bisnis ini wasilah untuk kita pakai mencapai tujuan kita. Nah, tujuan terbaik kita insya Allah sudah sama-sama sepakat adalah tujuan akhirat. Maka kita coba bayangkan visi bisnis kita adalah visi akhirat. Kira-kira apa hal yang besar visi akhirat yang paling ingin dicapai? Memakai wasilah bisnis ini. Nah, silakan ditulis. Visi akhirat ini apa yang ingin dicapai? Kalau misalnya pengen masuk surga, ya masuk surga lewat pintu mana, ngoten Ustaz ya? Ada pintu royan, ada puasa, ada birrul walidain, ada pintu zakat, yatim, miskin, banyak. Silakan. Kalau misalnya yang penting husnul khotimah, pakai cara apa husnul khotimahnya? Dengan menafkahi anak yatim, dengan mengabdikan diri ke pondok, dengan punya usaha dan zakatnya berapa misalnya, atau infaknya berapa. Tadi infak 5 juta per bulan misalnya. Nah, itu powerful sekali. Ada salah satu teman yang hari ini jadi miliarder, padahal 2016 bareng-bareng belajar sama saya, dia berangkat ke Solo, ikut gebiar wirausaha di komunitas kami di SBC, itu enggak punya uang. Berangkat ke sana, tiketnya dibayarin sama temen, cara berangkatnya dia nunut temen yang lain, naik motor. Tapi ketika di sana dapat inspirasi, dia langsung nelpon ibunya, "Bu, saya minta maaf. Saya berjanji akan memperbaiki kesalahan saya, aku dongakno, Bu. Aku kepengen nafkahi jenengan 500.000 per bulan." Kemudian dia tentukan lagi, ngomong sama bojone, "Kita infak 500.000 ya per bulan." Pada saat itu nggak punya bisnis. Bisnisnya bangkrut, sama kayak saya. Duluan dia tapi. Duluan dia. Nah, tapi qadarullah Ustaz, pulang dari sana, ada salah satu outlet ayam crispy punya temen yang itu udah dibikin tapi udah dipakai-pakai, udah lama. Ternyata dia kesusahan cari karyawan, kesusahan cari pengelola. Ditembung sama teman saya yang tadi, namanya Fatur. "Pak, oleh nggak outlet samian tak ganteni atau tak kerjasamakan?" "Duh, ya Allah Mas Fatur, kan ini gak apa-apa gawe nih. Ket winginane tak angen-angen loh samian iki. Segawen." "Terus gimana Pak Bagas?" "Jalan aja dulu. Nanti kalau sudah sebulan jalan, sudah kelihatan profitnya, baru kita ngomongin Bagas." Tuh. Bisa jadi hari ini ketika kita ngerubah niat, maka akan insya Allah ngerubah hasil. Bismillah. Karena semua kan innamal amalu binniyat. Nah, kemudian setelah visinya clear, misi mungkin nanti kita skip aja.
karena mungkin terlalu banyak detailnya. Nah, kemudian goal usaha. Goal usaha ini kualitatif. Kualitatif ini nominal lah. Yo kan kita ngomongin bisnis kan yo no duit lah. Yo yayasan yo no duit Ustaz ya. Maka goal usaha, goal kualitatifnya minta tolong diisi kira-kira yang kepikiran, bahkan yang mustahil sekalipun, yang jenengan anggap tadi yang seperti saya anggap tadi mustahil, yang bahkan kepikiran sampean mustahil sekalipun, pengen omset bisnisnya berapa per tahun ya, dalam waktu 1 tahun, per tahun omset 1 tahun. Goal kualitatif di bawahnya. Tadi kan saya sudah kasih disebar tadi post-it ya. Nah, ditulis di post-it aja. Jadi nanti kalau misalnya nanti ditempel, jadi nanti di post-it itu bisa diganti, bisa digeser, bisa dirubah, bisa. Goal kualitatif atau secara kualitas, secara nilai, pengen omset berapa? Ada yang pengen omset 1 miliar? Tadi saya sudah cerita, Ustaz. Lunas hutang, cash 50 juta, berangkat umroh sekeluarga. Dan itu ketika saya pulang, saya cerita sama istri. Tadi kan di kelas sudah ditertawain sama teman-teman. Saya pulang cerita sama istri, alhamdulillah Ustaz, diketawain juga. Gak ngandel bojoku Ustaz, gak percaya. Tapi dia wis insya Allah amin, ya, pengen nyenengin bojone aja sebenarnya. Pengen menghibur. Tapi beneran Ustaz, 2020 tadi, 2019 lunas hutang, 2020 saya punya cash 50 juta, 55 juta Ustaz. Saya belikan mobil EPV yang dulu. Mobil EPV. Cash 55 juta. Setelah beli mobil EPV, saya sama istri daftar umroh. Kemudian habis bikin paspor, mau berangkat, Saudi ditutup, COVID. Dan dari ditutup itu, hikmahnya adalah saya bisa daftarin kedua mertua saya. Jadi memang Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Jaluk sak keluarga ya ojo budal ngaroni. Ya keluargamu jangan ditutup saya. Ditunda keberangkatan 2022 saya baru berangkat bareng sama keluarga. Ada spidolnya Ustaz? Jadi ada goal kualitatif sama ada goal kuantitatif. Ada goal kualitatif, ini nilai, kuantitatif, ada goal kuantitatif. Kuantitatifnya itu apa namanya, nilai tambah atau value. Nilai tambah itu misal size usahanya sudah berkembang, misalnya dari 1 cabang jadi 2 cabang, punya 5 karyawan, kemudian apa namanya, customernya atau pelanggannya sudah sekian ribu misalnya. Nah silakan, dalam waktu 1 tahun goal kuantitatifnya apa? Atau misalnya dari tidak ada, dari zero, dari belum punya bisnis, kemudian pecah telur bisa punya bisnis, punya 1 bidang bisnis kuliner misalnya, goal kuantitatifnya. Silakan, waktunya 2 menit Ustaz. Silakan diisi goal kuantitatifnya, nilainya seperti apa. Nah ini omset profit, nanti karena bahasanya ini terlalu panjang saya skip dulu. Tadi masuk di kualitatifnya saja omsetnya.
Tapi mungkin secara bahasa mungkin perlu mengenal gitu Ustaz ya. Jadi omset, tahu omset ya? Omset itu semua uang masuk, income atau uang masuk yang masuk di bisnis kita, entah itu dari jualan produk, itu dari biaya ongkir, bisa jadi nanti dari penjualan waste produk atau barang-barang yang tidak terjual, barang diskon, atau misalnya bahkan barang sampah atau barang daur ulang. Jadi di beberapa bisnis kan, saya punya teman, dia jualan keripik. Jadi cuilan keripik atau yang nggak lolos sortir, afkiran nih, itu bisa dipakai beli mobil. 1 tahun afkiran itu disingkrih remian kerupuk itu bisa dipakai beli mobil. Itu sing remian itu. Nah kayak gitu. Omset itu semua uang masuk, kemudian profit adalah keuntungan dari omset dikurangi biaya operasional dan HPP, harga pokok produksi, profit. Kemudian cash itu duit sisa. Jadi dari keuntungan itu yang sudah dipakai bayar pajak, bayar kontrakan, bayar intangible asset. Intangible asset itu adalah aset-aset yang ada yang bertumbuh. Jadi misalnya beli tanah, beli rumah. Nah, sisane duit yang nyimpen itu cash. Duit nganggur. Nah, itu cash. Ustaz, enggak apa-apa nggih bahas-bahas duitnya, Ustaz. Nah, ini ada ZISFAF-nya. Jadi bisa ditentukan juga misalnya dari ZISFAF-nya berapa. Jadi nanti bisa main presentasenya. Oh, omset itu total. Kemudian profit itu kalau di saya akikoh itu 15% dari omset itu adalah profit. Kemudian cash-nya paling sekitar 7-8%. Nah, ZISWAF-nya saya ambil 10% dari cash. Profit? Profit itu omset dikurangi harga pokok produksi dan dikurangi biaya operasional, Ustaz. Jadi misalnya omsetnya HPP atau harga pokok produksi itu biaya pembuatan produknya, bahan baku, kardus, apalagi kompor apa? LPG. Nah, yang berkaitan sama produk. Tapi ada teman-teman fleksibel sih Ustaz. Kadang biaya gas itu juga kan dihitung bulanan. Itu juga bisa jadi nggak masuk HPP tapi masuknya operasional. Operasional itu gaji karyawan, kemudian listrik, kemudian biaya sewa, kadang seperti itu. Nah, ini sebagai contoh goal kuantitatifnya adalah menjadi penyedia makanan halal dan thayyiban yang berkontribusi untuk peradaban. Nah, ini goal kuantitatif. Jadi nilai yang ingin kita masukkan dalam bisnis kita. Value apa yang ingin kita masukkan dalam bisnis kita. Kalau saya visinya adalah menjadi salah satu penyedia jasa akikoh terbaik di Jawa Timur yang terjangkau, cepat, dan mudah. Goal cash 1,2 M. 1,2 M. Ada yang berani? Nah, mungkin dari goal ini saya pengen ada salah satu sharing. Jadi saya sempat tadi ngobrol sama Ustadz Umar bahwa selama saya proses hijrah tadi, ada salah satu buku yang benar-benar ngerubah mindset saya.
Ar-Rahiqul Mahtum, Sirah An-Nabawiyah. Dan di situ saya capture salah satu kisah yang berhubungan dengan visi ini. Ada dua orang yang keyakinannya itu, keyakinan tentang kemampuan dirinya itu luar biasa. Ada Hamzah dan ada Abdurrahman bin Auf. Ini versi saya nih, tadabbur saya. Nah, saya capture dari Sirah Nabawi. Nah, tapi saya pengen capture untuk berkaitan dengan visi ini adalah Abdurrahman bin Auf. Ketika hijrah, Abdurrahman bin Auf ditahan sama Quraisy, hartanya tidak boleh dibawa, bahkan istrinya lebih memilih hartanya daripada Abdurrahman bin Auf. Ya udah, Abdurrahman bin Auf hijrah dengan hanya membawa apa yang menempel di badannya. Tapi ketika sampai di Madinah, ada salah satu sahabat Ansar yang dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf, kemudian menawarkan hartanya, separuh dari hartanya suruh mengambil Abdurrahman bin Auf, bahkan istrinya suruh milih. Tapi jawaban Abdurrahman bin Auf apa? Tunjukkan kami pasar. Maka benar-benar beliau ini punya keyakinan tentang visinya untuk berkontribusi kepada umat muslim ini dengan value bisnis. Benar-benar nggak khawatir sama maisahnya, sama kehidupannya, sama karena benar-benar yakin bahwa aku iso, aku gak usah, aku gak jaluk duit untuk no pasar. Dan beberapa bulan berikutnya beliau jadi salah satu pemegang niaga terbesar atau terkaya di pasar. Nah, ini keyakinan. Nah, ayo masuk, gak ada di ahli kelas ini yang bisa saem bisa. Kecil, saem itu kecil, cuman 1.000 juta. Atau gini deh, dibalik dulu mindsetnya, Allah kira-kira mampu kok muterin dunia seisinya, ngatur langit dan seisinya, ngatur hujannya di mana. Masa Gusti Allah gak mampu ngabulin doa kita? Ustaz ya, kecil Ustaz, 1M Ustaz. Saya omset 3M setahun, 3,5. Kecil Ustaz, 3,5 ini. Padahal target saya 2026 10M. Masih sisa 70% yang mau kita capai. Dan saya yakin bisa. Ketika sudah nerapin ini kita tahu caranya. Ben cepet kita skip. Tapi saya berharap meskipun kita nggak ngecek satu-satu, kami berharap ada salah satu di antara asatidah yang ngisi, ada yang nyelipkan 1M. Dirubah aja caranya. Kalau ini ngekei parkir nih gone pasar siapa, di bahasanya dan mindsetnya dirubah aja. Pakai 2M. Piro parkir 2.000, 2M. Kecil, nanti akan berpikir kecil. Lihat ya, kecil itu, kecil. Nah, kemudian yang kedua definisi. Nah, definisi bisnis, apa sih definisi bisnis? Definisi bisnis ini kita langsung aja. Jadi definisi bisnis adalah usaha mencapai goal, atau usaha tadi kan goalnya nyari apa sih? Usaha itu bisnis nyari apa? Bisnis nyari keuntungan dalam bentuk apa Satri? Usaha. Untungnya dia tahu apa? Ya kan uang toh. Iya.
Jadi usaha untuk menghasilkan uang dengan cara membantu orang. Nah, jadi perlu ditanam value bisnis kita. Di definisi bisnis ini adalah membantu. Kalau di kami, di Ageko adalah usaha menghasilkan cash dengan cara membantu kaum muslimin yang ingin melaksanakan hajatan akikahnya dengan cara terbaik, termudah dan terjangkau. Maka hari ini dengan value seperti itu kita tanamkan kepada tim kami. Kami sering sekali menangani customer yang bahkan kami tidak kenal, kami tidak tahu, kami belum pernah bertemu. Cuman WA, pilih paket, transfer uang, kami kirim video penyembelihannya atas nama orangnya, atas nama bayinya. Kemudian besok kirimannya, paketnya dikirim, transaksi selesai, akad selesai, tanda tangan sudah. Terjangkau, mudah. Kemudian kami tambah sekarang lagi value-nya tercepat, Ustaz. Tercepat. Kami akikahnya bisa 5 jam selesai. Jadi pesan pagi, siang bisa dikirim. Pesan ini tadi pagi saya kirim dulu karena salah satu driver ada yang enggak bisa kirim. Dia pesannya kemarin sore. Kemarin jam 3 pagi. Jam 3 sore. Jam 3 sore telepon, malam jam 2 kita sudah sembelih, kita masak, pagi tadi udah bisa kami kirim. Ini tercepat. Nah, itu value. Nah, silakan didefinisikan usahanya, ditulis apa usaha, definisi usaha yang ingin dicapai sesuai dengan visi tadi, goalnya usahanya apa. Misal membantu memenuhi kebutuhan makanan halal thayyib, membantu memenuhi kebutuhan gamis, pakaian syar'i, memenuhi kebutuhan kehidupan, bahan pokok, retail dan lain sebagainya, memenuhi membantu memenuhi kebutuhan atau kendala spare part motor tuanya, setengah tua, motor setengah tuanya. Tip. Nah, ini yang penting lagi, sudah ya. Yang penting lagi berikutnya adalah target market, target pasar. Nah, target pasar ini sebenarnya sangat menentukan setelah visi dan definisi. Karena rata-rata bisnis itu diciptakan by accident atau dari kecelakaan, bukan by design atau sudah direncanakan. Jadi rata-rata aku nggawe sate, karena saya dulunya juga gitu. Aku karena dulunya sudah pernah jadi karyawan warung sate, nggawe sate, dodol sate, maka aku yang nggawe warung sate. Wes nggak riset, pokoknya yang penting pede, sate ku enak, warungnya apik, yakin payu, dibukalah dengan modal tadi Bank Riba Indonesia, dibukalah warung sate dan alhamdulillah sepi. Ora jelas target marketnya. Nah, kita mulai dari target market. Misal gini, jadi asatidzah semua peka sama lingkungannya. Oh, di sini kok banyak warung kopi ya? Warung kopi rata-rata butuhnya kopi, gula, susu, es batu, kemudian iseng-iseng data. Oh, Sedayu tok ono 20 warung kopi. Nah, rata-rata kalau misalnya satu warung itu menghabiskan 1 kilo gula,
atau 2 kilo gula satu hari, berarti nek 20 warung berapa? 40. Satu warung misalnya habisin 2 kilo gula. Berarti kalau 20 warung habisin 40 kilo gula. 40 kilo gula, kalau misalnya saya suplai, katakan 50%-nya saja, berarti kan 20 kilo. Sedino 20 kilo, maka satu bulan ngabisin berapa? 600. Lumayan gak, Ustaz? Lumayan uang. Ah udah, harus dodol gula lah. Wis fokus dodol gula tok wae. Sing penting piye carane warung iku gelem juga gula tok aku. Mas, iki yo gulaku rego sakmene Mas, luwih murah tak kirim. Bisa jadi orang mau malah. Iya kan? Itu baru gulanya, nanti merembet kopinya, Bang. Jadi itu by market, sesuai dengan kebutuhan pasar. Di sekeliling kita ini butuh apa? Oh, di sini rata-rata banyak santri, banyak ustadz, banyak orang kajian. Oh, kayaknya jual kebutuhannya orang kajian cocok deh. Parfum mungkin, peci mungkin, kayak gitu. Oh, ini ngomong ini lumpuh nih akeh. Ini rata-rata orang beli listriknya di mana ya? Kita jual token. Tinggal nanti gimana cara nawarkannya. Tentukan target marketing. Nah, kira-kira siapa target pasarnya? Ikhwan kah, akhwat kah, usia berapa? Oh, kalau target market saya adalah pasangan muda, pasangan muslim muda. Karena nih mbah-mbah ya pasti nggorok dewe. Wes tonggomu kae lo dodol wedhus itu koni nyeluk dulur-dulurmu kae. Kalau pasangan muda rata-rata sudah kerja di pabrik, di punya bisnis, mereka sibuk, semua ribet. Makanya kita nyasarnya pasangan muda. Pasangan muda itu usia berapa? Di bawah 40 tahun. Kemudian tekad ekonominya seperti apa? Kami jual akikoh itu harganya yang masuk di kalangan menengah ke bawah. Sing kira-kira gajiannya UMR lah. UMR Lamongan 3 juta. Berarti saya punya produk akikoh 1,7 juta sudah akikoh. 1 ekor kambing 1,7 masakan tok. Orang kan seneng Ustaz. Golek wedhus tok 1 juta. Nah iki 1 juta 700 wis mateng ditaruh nang omah. Kan orang wah iya ya Mas iki. Gak ribet, yang penting kita kerja, tetap kerja, pulang-pulang kita hajatan selesai. Kemudian apa keinginan pasar? Lagi kalau misalnya orang menengah ke atas biasanya value-nya adalah pelayanan. Pengen dilayani, pengen dimuliakan, kemudian prestis. Mereka nggak mau campur ambek wong kelas bawah, biasanya kelas atas. Nah kalau kelas bawah biasanya pelayannya nggak seberapa di gatek nih, higienis nggak seberapa. Kalau misalnya di kuliner kalangan bawah itu butuhnya apa Ustaz? Murah, wareg, awet, apa? Enak, kroso, murah, enak, wareg guys. Nah itu saya juga pakainya seperti itu, murah, enak, wareg. Nah kalau misalnya diterapkan, nah ini salah satu contohnya misalnya siapa mahasiswa, karyawan, remaja. Nah itu target marketnya. Kita misalnya ini di bisnis katakan geprekan gitu ya. Ini misalnya bisnisnya geprekan atau nasi goreng atau apa kuliner yang mungkin 10 ribuan lah. Demografinya menengah ke bawah, keinginannya unik, enak, unik, gaul, murah. Kalau misalnya saya gambarin misalnya mahasiswa, karyawan, remaja, menengah bawah, enak, unik, gaul, murah. Saya bikinin nasi goreng seafood
yang jualnya pakai semi kontainer, kemudian punya meja kecil dan apa namanya kursi-kursi kecil kayak food truck ngemper di trotoar, 15.000 sama minum. Masuk dah Ustaz? Masuk. Kalau untuk dapat 1,2 M, katakan misalnya kita target satu kontainer jualnya 100 porsi, kita cuma butuh 120 outlet. Kalau 120 outlet, kita ngomonginnya 2 kabupaten, selesai Ustaz. Tuban, Lamongan. Kalau misalnya gak cukup, oh kakek desa ini Lamongan, Gresik, Tuban, Lamongan, Gresik, satu inline. Masuk satu model. Nah, ini mungkin mukadimah dulu. Okay. Jadi kami berharap dari 3 kolom ini kolom basic ya, fundamental, karena rata-rata 8 dari 10 pengusaha di Indonesia atau 8 dari 10 pengusaha UMKM di Indonesia, UMKM dari Indonesia ini sudah gagal di 3 kolom ini, Ustaz. Maka faktanya 8 dari 10 usaha di Indonesia atau 80%-nya itu tumbang di tahun ke-5. Jadi rata-rata mereka nggak bisa bertahan sampai di atas 5 tahun. Kalaupun mereka bertahan di atas 5 tahun, rata-rata hidup segan, mati tak mau. Ya wis, dia punya pengalaman, aku dodolan mas wis 10 tahun. Iya, jualannya sudah 10 tahun, tapi pengalamannya 1 tahun diulang 10 kali. Ya wis, ke tahun pertama sampai setahun ke-10 ya ngono. Bener apa bener, Zat? Iya. Mungkin kan kita dapati, kita dulu jajan mungkin terang bulan, mungkin roti goreng sama pedagang-pedagang SD di depan SD kita. Mungkin sampai sekarang ada beberapa yang masih jualan sama. Kenapa? Karena mereka mindsetnya mindset dagang. Yang penting, dan dagangnya itu sepertinya kayak tujuan. Jadi yang penting aku tangisu, ulaan, proses, budal mergawe oleh duit mulai selesai. Itu tujuan hidupnya itu. Jadi ya wis nek kono. Kalau sakit libur, Ustaz. Nah, kalau kami prinsipnya gimana caranya bisnis jalan, bosnya kajian saat kajian jenengan jalan-jalan ya. Duh, gak enak kayak gitu San. Tapi mungkin 3 ini, jadi biar nanti kita punya edisi berikutnya. Gue nek tak entekno aku ora diundang Ustaz Ibrahim mana? Gak penasaran nih San. Jadi mungkin 3 hal ini, 3 kolom ini yang kita capture, kita garis bawahi betul bahwa ketika mindsetnya berubah, maka saya yakin bisnisnya berubah, hasilnya juga berubah. Kemudian ketika definisinya clear, definisinya ketika ada beberapa kata kunci di situ, salah satunya adalah menghasilkan uang dengan cara membantu. Maka niatnya, value-nya, nilainya itu beda. Kita itu cuma jualan sama kita itu niat bantu orang, itu perbedaannya mendasar saat gitu. Tambal ban golek duit ambek tambal ban nulung wong. Itu orang itu nambalno itu beda. Beda. Nah. Kemudian target market. Oh, ketika kita sudah mulai paham target market ini, kita akan mulai peka. Oh, sekelilingku butuh apa ya? Apa yang bisa tak sediakan? Apa yang bisa saya bantu buat orang-orang di sekeliling itu? Kayak gitu. Mungkin 3 hal ini yang kita capture dulu, kita garis bawahi. Insya Allah tadi sudah dimukadimah sama Ustadz Ibrahim, akan ada serial berikutnya, dan kami berharap dari 3 hal ini
kami punya beberapa orang yang memang akan mau bareng-bareng belajar. Kita akan upayakan untuk lakukan pendampingan atau kelas pendampingan selama 1 tahun, 12 pertemuan, free insya Allah. Free ku gratis, gratis itu gak bayar. Kita akan dampingi selama 1 tahun, dan kami berharap dari ahli kelas ini muncul Utsman bin Affan baru, muncul Abdurrahman bin Auf, yang ternyata ketika Nabiullah Muhammad SAW di masa hidupnya beliau bercerita pengen mati dalam keadaan, pengen meninggal dalam keadaan miskin, tapi beliau disupport oleh sahabat-sahabat yang kaya raya. Nah, hari ini mungkin kenapa Islam ini mungkin kondisinya teraniaya, salah satunya adalah ketidaksinkronan antara agnia sama para ulama. Jadi akhirnya punya sekat, sing soleh gak sugih, sing sugih gak soleh. Nah, kami berharap dari forum-forum seperti ini kita melahirkan wong sugih sing soleh atau wong soleh sing sugih, insya Allah. Baik, mungkin sebelum kami tutup ada satu pertanyaan misalnya, silakan kalau misalnya ada. Kita beri kesempatan satu pertanyaan saja Ustaz sebelum tutup. Oke. Ya Ustaz. Saya Ustaz Bayu, saya Nawab, ingin menanyakan bagaimana Ustaz cara kita untuk, biasanya kalau dalam usaha atau bisnis itu ada namanya tren sesaat. Jadi dia sesuatu yang viral sejenak hilang. Viral sejenak lenyap. Itu biasanya terjadi di tadi sesuatu yang dia tidak diduga, kemudian viral 1 bulan sepi lagi. Padahal ternyata itu banyak yang minati atau diikuti oleh para anak muda terutama. Mungkin itu saja kan yang kami tanyakan. Jazakumullah khair. Baik. Ada apa aja Ustaz dulu? Es kepal. Yang jenengan ingat? Es teler, es kepal. Iya, es teler, es teler teko sekarang itu saja. Es teler teko. Kemudian kalau dulu ada es kepal. Es kepal Milo. Ada, apa lagi? Itu magic water. Magic water, nggih. Tembus pandang yang rasanya enak. Kemudian jadi jadi ada beberapa bisnis yang memang kami bagi jadi 2. Ada bisnis mainstream dan ada bisnis anti mainstream. Nah, bisnis mainstream atau bisnis umum itu biasanya dia sudah terbentuk lama, sudah jangka panjang secara produk, mungkin sudah jadi kebutuhan. Nah, mainstream biasanya masuknya di pasar-pasar komoditi, Ustaz. Komoditi. Nah, ini pemainnya gede-gede biasanya. Ya, pemainnya gede-gede. Nah, setiap bisnis itu ada life cycle. Ada life cycle. Ada life cycle itu namanya dia masa klimaks. Nah, di bisnis mainstream itu masa puncaknya panjang. Meskipun naiknya juga berat. Mungkin kita lihat kasusnya Aqua. Air minum.
mineral. Aqua kalau kita lihat hari ini merajai mungkin. Tapi kalau kita lihat di awal, bakar uangnya luar biasa. Biaya edukasinya luar biasa mahal. Dan orang nggak aware, ono gendeng banyu diadai botol iki nyapo. Karena pada saat itu rata-rata bahkan orang di desa-desa ciri bapakku, kata bapak saya, mungkin Ustadz Fata juga bisa di cross check, setiap di rumah-rumahnya orang desa itu ada kendi di luar, Ustadz, atau ada genuk yang di situ orang bebas ngambil air, bener Ustadz ya? Jadi dulu air itu melimpah, bebas, orang mau ngambil, kenal nggak kenal orang minta air biasa. Nah, ada life cycle yang panjang. Nah, di sini biasanya komoditi ini ada beberapa hal yang mempengaruhi. Biasanya jumlahnya. Ketika jumlahnya banyak, orang tidak seberapa menghargai peran organik. Tapi ketika itu sama pasar-pasar gede, sama oligarki, kemudian dibatasi, jebret, harganya naik. Nah, mereka mainnya di situ. Tapi ada pasar yang memang diciptain, ada pasar anti mainstream. Kalau di kami ada namanya monkey business. Monkey business. Dia life cycle-nya dia langsung gini, set. Masa puncaknya cuma sebentar. Kenapa? Karena memang by design, Ustaz. By design. Ini ada yang nyiptain. Ini Nestle lagi main. Pakai beverage-nya, pakai Nescafe, pakai kopi-kopi kekinian tapi yang yang saset. Nah, di monkey business ini by design. Jadi kalau mau bertarung, saran saya ambil di sini. Kalau mau yang lagi viral ini nih, kemudian kita ikut, ya pilihannya jenengan jadi raja ketika di puncak. Jadi pas dia di puncak, pas rame-ramenya, segera dijual. Bisnisnya segera tinggalin. Nah, dia nggak lama, habis ini pasti jatuh. Kalau di dunia hewan ada lovebird, ada kura-kura. Dulu Brazil, sekarang yang darat itu ada kelinci, ada tanaman, ada bunga-bunga, daun-daunan, janda bolong, gelombang cinta, ya situlah. Dan itu ada yang main memang, ada yang by design. Kemudian setelah buahnya diciptakan kelangkaan, ganti lagi yang lain. Terus seperti itu. Ada yang desain. Jadi saya, ini kalau mau main di sini, ya ciptain peluangnya, misalnya, ada tanda-tanda nih. Nah, jenengan harus tahu tahu circle iki oleh bocoran. Mari ini sing viral opo. Biasanya ngelihatnya dulu Amerika. Kemudian dari Amerika biasanya mlebu Eropa, Asia biasanya Singapura, nanti ke Indonesia nanti dari kota besar ke kota kecil ke kabupaten ke desa-desa. Nah, kalau dapat bocoran dari sini bisa kita jadi raja di puncak. Tapi ini gak ada bocoran, perangnya sama yang punya bocoran di sini. Tapi nih kalau mainnya di sini paling nambah value tadi sesuai marketnya apa, tambah value. Jadi misalnya di sini kalau misalnya saya bilang di sini rata-rata atau jumlah pedagang makanan yang paling banyak adalah jualan gorengan, betul apa betul, Ustaz?
Nah, kita cukup main di sini menang sehidung. Menang sehidung. Menang sehidung itu orang kalau misal kuda pacuan kuda itu menang sehidung saja, itu kan sudah dianggap menang. Oh maksudnya ya? Nah, kita jadi itu menang sehidung. Dari misalnya semua orang jual gorengan, kita juga jual gorengan. Tapi apa value yang akan kita berikan sesuai dengan kebutuhan customer tadi? Kita tahu dulu customer kita siapa. Kayak gitu. Mungkin lebih deep lagi, mungkin nanti bisa ada. Tapi gambarannya gitu, paham Ustaz ya? Nah, gambarannya seperti itu. Jadi kita nggak bisa maksain, oh viral kemudian kita bisa berusaha bertahan di situ. Ini gimana caranya biar tetap laku meskipun yang lain tumbang? Nggak bisa Ustaz. Jangankan yang kita yang kecil-kecil, yang gede aja. Kalau oligarkinya yang megang atau yang by design ngomong, wayai dihentikan, wayai tumbang. Teman-teman itu udah banyak yang hilang luar biasa itu. Tapi mungkin itu dari kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata dan ada istilah-istilah yang mungkin tidak dipahami dan menyinggung. Kami mohon maaf, kami tidak ada niat sedikit pun untuk menyinggung, dan semoga apa yang kita diskusikan hari ini menjadi manfaat bagi saya pribadi dan teman-teman semua, asatidzah semua, dan semoga Allah ridho dan berkahi semua apa yang diusahakan jenengan semua. Kami cukupkan agenda hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah kemudian kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.